Kalau di Malaysia itu isunya adalah kontroversi pemanggilan Natko Insa dan Muhammad Sumareh. Di Indonesia ini beda lagi, saudara-saudara. Isunya adalah kenapa Stefano Lillipali tidak dipanggil ke tim nasional untuk Piala Asia. Padahal dia adalah pemain lokal dengan jumlah gol terbanyak di Liga dan pemain dengan jumlah assist terbanyak. Ini menjadi kontroversi di tim nasional Indonesia. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita perbincangkan, akan ada yang kita bicarakan, kita cakap, kita bacotin, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, berdasarkan fakta, bukan klaim. Bukan pula untuk kebencian atau provokasi, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang pemanggilan tim nasional Indonesia. 26 pemain tim nasional Indonesia untuk pemusatan latihan Piala Asia 2023. Ada 29 pemain dan ada kontroversi juga saudara-saudara, sama seperti Malaysia. Kalau di Malaysia adalah pemanggilan Natko Insa dan Muhammad Sumareh menjadi kontroversi di kalangan supporter. Kalau di Indonesia ini tidak adanya nama Stefano Lillipali dalam daftar 29 pemain itu menimbulkan tanda tanya. Kenapa? Karena Stefano Lillipali adalah pemain lokal paling tajam, paling banyak cetak gol di Liga 1 musim ini. Stefano Lillipali juga pemain paling banyak assist di Liga 1 musim ini. Ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, sama seperti negara-negara ASEAN lain dan negara Asia lain lah, bukan hanya ASEAN, Asia yang akan ikut ke Piala Asia 2023 yang mulai bergulir Januari tanggal 12 atau tanggal 10 lah. Pokoknya bulan depan saudara-saudara. Jadi ini sudah kurang dari sebulan. Indonesia, tim nasional Indonesia, Sintayong itu juga mengumumkan skuad, mengumumkan daftar pemain yang akan terlebih dahulu menjalani pemusatan latihan di Turki. Training center di Turki saudara-saudara. Di Turki sebelum akhirnya nanti terbang ke Doha. Di Turki nanti akan ada pertandingan persahabatan juga. Akan ada uji coba kalau nggak salah melawan Libya. Pertandingan melawan Libya. Libya adalah tim dari Afrika Utara. Afrika Utara, dan ini juga tim yang cukup bagus walaupun negaranya sedang perang. Kemudian nanti dari Turki itu saudara-saudara ya, beberapa minggu tim nasional Indonesia itu akan langsung terbang ke Qatar, ke Doha. Di Doha itu nanti akan menghadapi aklimatisasi suhu, adaptasi cuaca, pengenalan lingkungan, adaptasi medan. Kemudian tak lupa Indonesia juga sudah diagendakan sebuah pertandingan uji coba, pertandingan persahabatan melawan tim nasional Iran. Tim nasional Iran adalah salah satu tim nasional besar, tim nasional hebat di Asia. Mereka punya pemain-pemain abroad banyak sekali di Eropa, pemain-pemain keturunannya juga banyak. Kompetisi dalam negerinya juga bagus. Klub-klub Iran juga tampil bagus di Liga Champion Asia. Pokoknya ini tim bagus lah. Tim bagus yang akan menjadi lawan uji coba Indonesia, dan Indonesia beruntung mendapatkan lawan uji coba dengan kualitas Piala Dunia. Karena Iran tahun 2022 kan juga ikut Piala Dunia. Tahun 2018 juga ikut Piala Dunia. Jadi ini tim yang bagus dan Indonesia beruntung menjajal kekuatan tim nasional Iran. Nantinya rencananya itu akan digelar di
mungkin di pemusatan, di tempat latihannya Iran, saudara-saudara. Latih tanding lah, semacam latih tanding apa. Nggak tahu ya apa akan di live atau tidak. Nah, tapi itu agendanya. Uji coba melawan Libya dan Iran. Menunjang hal tersebut, saudara-saudara, untuk menunjang hal tersebut, Sintayong sudah mengumumkan daftar pemain. Nah, sebenarnya, saudara-saudara, awalnya itu ada 30 nama yang diajukan ke PSSI, ke Badan Tim Nasional, ke pengurus PSSI, ke pemerintah, dan kalau nggak salah itu total itu ada 50 nama yang masuk ke entry by name di panitia Piala Asia itu, saudara. 50 pemain itu masuk dalam daftar, kemudian 30 itu dipanggil. Tetapi dari 30 nama itu ternyata ada satu pemain yang cedera. Pemain itu adalah Rahmat Irianto dari Persib Bandung. Rahmat Irianto dari Persib Bandung. Selain itu, 29 nama pemain itu, 28 diantaranya sudah pernah membela tim nasional Indonesia di level senior ya, di level senior. Itu semuanya adalah pemain-pemain yang selama ini kita sudah tahu lah, sudah pernah bermain bersama ya, seperti nama-nama Syahrul Tisna, Nadeo, kemudian Hernando, Pratama, Asnawi, Egy, Witan, kemudian Maklok, Ricky Kambuaya, Rizky Ridho semua. Kemudian pemain keturunannya ada Sen Patinama, Sandy Walsh, Jordi Amat, Elkan Bagot, kemudian ada Ivar Jenner, Rafael Struijk, semuanya. Tetapi ada satu pemain debutan yang akan mendapatkan kesempatan bermain untuk tim nasional senior pertama kalinya setelah proses naturalisasi dia. Proses perpindahan paspor dari paspor Belanda ke paspor Indonesia itu selesai. Pemain ini adalah Justin Hubner yang sebenarnya proses naturalisasinya sudah lama dan sempat tertunda karena ada sejumlah rumor kurang baik. Tetapi sekarang sudah diselesaikan dan Sintayong memanggil Justin Hubner untuk mengikuti pemusatan latihan dan tampaknya juga akan terpilih untuk Piala Asia. Sementara Jai Itzes, kemudian Nathan Chuaon dan satu lagi Ragnar Uratmangun itu tidak dipanggil karena memang proses naturalisasinya sedang berjalan dan tampaknya tidak akan selesai ketika Piala Asia, saudara. Melihat komposisi pemain skuad yang dipanggil ini memang tim terbaik yang dimiliki Indonesia. Pemain-pemain terbaik di Indonesia lah. Pemain yang selama ini sudah bermain malang melintang bersama secara kekompakan, sudah kompak secara kualitas individu, secara tim itu sudah jadi. Sudah jadi tinggal disemutkan saja, tinggal dipoles lebih lanjut, tinggal menjalani pertandingan final di putaran final Piala Asia. Tetapi saudara-saudara, meskipun ini adalah skuad terbaik, tetap saja kontroversial itu muncul, saudara-saudara. Kontroversi muncul di kalangan supporter Indonesia, pendukung Indonesia. Dan itu wajar, normal. Di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, seperti Malaysia, seperti mana lagi? Amerika. Itu pro dan kontra itu wajar. Perbedaan pendapat, kegaduhan yang muncul karena pemilihan skuad, pemilihan pemain tim nasional itu wajar sekali. Beda cerita kalau negara otoriter seperti Vietnam atau seperti Cina, ya perdebatan itu tidak ada. Tetapi kalau di negara demokrasi wajar. Dan perdebatan itu melibatkan Stefano Lillipali. Banyak supporter Indonesia yang bertanya-tanya, kenapa sih Stefano Lillipali tidak dipanggil Sintayong? Kenapa sih Sintayong tidak suka dengan Stefano Lillipali? Kenapa sih Stefano Lillipali tidak diberi kesempatan untuk ikut TC ke Piala Asia? Kenapa sih slot yang kosong karena Rahmat Irianto cedera dibiarkan kosong begitu saja, tidak memanggil pemain baru, tidak memanggil Stefano Lillipali supaya genap 30 nama? Itu muncul di berbagai media, baik media arus utama, media mainstream maupun media sosial, saudara-saudara. Perdebatannya itu sengit dan keras. Ada yang menganggap Sintayong salah, ada yang menganggap Sintayong benar, ada yang menyayangkan kenapa Stefano Lillipali tidak dipanggil, ada yang mendukung tidak dipanggilnya Stefano Lillipali. Jadi ini beragam pendapat, ada yang pro, ada yang kontra, dan itu wajar, saudara-saudara, wajar selama tidak menggunakan kekerasan. Yang mengkritik Sintayong terkait Stefano Lillipali,
Alasannya itu juga menurut saya cukup masuk akal, saudara-saudara. Logik lah alasannya. Alasannya logik. Kenapa? Karena penampilan Stefano Lillipali bersama Borneo FC di Liga 1 2023-2024 ini sangat bagus, saudara-saudara. Sangat bagus. Bukan lagi bagus, sangat bagus. Borneo FC itu sekarang ini kalau saudara-saudara mau tahu ya, saudara-saudara. Borneo FC itu ada di posisi puncak. Ada di puncak klasemen Liga 1, saudara-saudara. Wah, ini kan keren sekali. Mereka punya potensi juara dan selisih poin dengan runner-up-nya Bali United itu adalah ada 10 poin. Borneo FC punya 51 poin dan Bali United punya 41 poin. Dan ini nanti selama Piala Asia ini, pemusatan latihan maupun sampai Piala Asia berakhir ini, Liga Indonesia akan libur, Liga 1. Berarti kan catatan Stefano Lillipali ini kan luar biasa, saudara-saudara, bersama klub. Kemudian secara individu ini Stefano Lillipali itu sudah menghasilkan 9 gol di Liga 1 musim ini. Jumlah itu, saudara-saudara, memang masih tertinggal dari Gustavo, kemudian Junior Brandao dan David da Silva yang menghasilkan 14 gol. Tetapi saudara-saudara, untuk urusan pemain lokal Indonesia, Stefano Lillipali itu jauh lebih produktif. 9 gol itu merupakan pemain Indonesia yang paling banyak mencetak gol di Liga 1 musim ini. Itu jauh sekali dari koleksi pemain seperti Dimas Drajat, seperti Dendi Sulistiawan, bahkan seperti Ramadan Sananta atau seperti Hoki Caraka, saudara-saudara. Ini kan berarti secara ketajaman luar biasa. Kemudian dari jumlah assist, Stefano Lillipali ini menghasilkan 11 assist, saudara-saudara. 11 assist, bayangin. Itu menjadikan dia adalah pemain Indonesia, bukan Indonesia lagi, pemain Liga 1 musim ini yang paling banyak menyumbangkan assist. Dia mengalahkan Alexis Mesidoro dari Persis Solo yang baru menghasilkan 9 assist dan Matias Mayer dari Bayangkara FC yang menghasilkan 8 assist. Jadi alasannya yang mendukung mengapa Stefano Lillipali tidak dipanggil, yang mengkritik Sintayong ini ya cukup masuk akal, saudara-saudara, berdasarkan alasan-alasan yang logik, masuk akal dan faktual, sesuai dengan fakta, bukan hanya asumsi. Tapi saudara-saudara juga harus ingat, harus bisa memahami kenapa Sintayong tidak memanggil Stefano Lillipali. Pelatih di seluruh dunia itu, saudara-saudara, pelatih di seluruh dunia ini, saya harus menggaris bawah itu, sekelas Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Jose Mourinho, Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino, Kim Pan-gon, Mano Polking, termasuk Sintayong, Park Hang-seo, itu semua pasti punya pemain-pemain yang diandalkan, punya pemain-pemain favorit, punya pemain-pemain kesenangan. Kenapa dia bisa menjadi pemain kesenangan? Karena pemain itu kalau diberi kesempatan bermain selalu bagus, selalu tidak pernah mengecewakan. Karena pemain-pemain itu selalu bisa masuk ke skema yang diinginkan. Ketika pelatih menginginkan sesuatu instruksi khusus, dia pemain itu bisa menjalankan. Dan itu normal di seluruh dunia. Normal di seluruh dunia, saudara-saudara. Wajar, masuk akal, dan itu berlaku global. Dan termasuk juga Sintayong. Menurut saya, saudara-saudara, kenapa Sintayong tidak senang, tidak suka, tidak memanggil Stefano Lillipali? Karena gaya bermain Stefano Lillipali ini kurang sesuai dengan karakter Sintayong. Kurang sesuai. Stefano Lillipali adalah tipe pemain stylish. Stylish itu adalah pemain yang bergaya. Pemain penuh gaya, penuh keterampilan teknik, penuh skill. Itu adalah karakter Lillipali. Sama seperti Boa Solosa, sama seperti Cristiano Ronaldo ya, Lionel Messi terlalu berlebihan. Ya pokoknya pemain yang mengandalkan teknik, mengandalkan skill. Walaupun kecepatannya juga menurut saya tidak terlalu cepat juga ya. Kemudian kengototannya, fighting spiritnya bagus, tetapi tampaknya Sintayong melihat bahwa skillnya Stefano Lillipali ini kurang cocok, kurang sesuai dengan gaya permainan kolektif yang coba dikembangkan oleh Sintayong di tim nasional Indonesia. Jadi itu salah satu alasan mengapa, alasan utama lah menurut saya yang mengapa Stefano Lillipali itu kurang sesuai, kurang diinginkan oleh Sintayong, saudara-saudara.
Gaya bermain yang stylish, yang skillful, yang tidak cocok dengan karakter permainan Sintayong, saudara-saudara. Usia saya rasa juga cukup berpengaruh terhadap keputusan Sintayong untuk tidak memanggil Stefano Lillipali. Walaupun Jordi Amat itu di defender itu tidak mudah juga. Sudah 30-an tahun lebih. Jadi tetapi kan beda. Defender sama striker sama pemain depan itu berbeda tugas, berbeda kewajiban, berbeda tanggung jawab. Dan kalau kita bandingkan dengan pemain-pemain depan yang dipanggil Sintayong ke pemusatan latihan Piala Asia ini, saudara-saudara, itu terlihat sekali perbedaan usia. Kita lihat saja, walaupun Ramadan Sananta dan Hoki Caraka itu tidak setajam Stefano Lillipali di Liga 1, dan bahkan Hoki Caraka itu jarang mendapatkan kesempatan bermain di PSS, tetapi dari segi usia itu mereka berdua jauh lebih muda. Ramadan Sananta masih 20 tahun, Hoki Caraka berapa? 18 atau 19. Jadi secara masa depan itu mungkin saja Sintayong ingin memberikan pengalaman kepada anak muda ini untuk berkembang karirnya. Kemudian ada lagi Rafael Struijk, itu juga masih muda, saudara-saudara, usianya masih muda sehingga masih bisa masa depannya masih panjang, masih bisa berkembang. Walaupun Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan itu umurnya juga sudah 26 atau 27. Tetapi kan pemain-pemain muda yang dibawa ini juga akan menjadi andalan. Saya rasa sih kemungkinan nanti Dendi Sulistiawan atau Dimas Derajat juga tidak akan masuk sampai ke Piala Asia, saudara-saudara. Karena nanti kan dari 29 pemain ini, saudara-saudara, hanya akan ada 23 nama yang dipanggil. Tetap ya, tentu saja kemungkinan Sintayong akan memanggil pemain muda. Di sektor tengah yang punya karakter menyerang itu juga, misalnya Sadil Ramdhani itu juga belum tua-tua amat. Walaupun sudah 20-an ke atas inilah, tetapi dia masih permainannya juga bagus ya. Mungkin saja itu salah faktor-faktornya, saudara. Komposisi seperti ini, saudara-saudara, saya rasa timnas Indonesia tetap harus bekerja keras di Piala Asia 2023 nanti. Karena kita akan bertemu dengan Irak, bertemu dengan Vietnam, dan bertemu dengan Jepang. Kita sudah punya pengalaman di bantai Irak, di Basra, di kualifikasi Piala Dunia 2020. Tetapi harap diingat, waktu itu bermain di Basra, di kandangnya Irak, di depan ribuan supporter. Dan Indonesia tidak terbiasa bermain di depan ribuan supporter. Sementara ini nanti adalah pertandingannya di tempat netral, di Qatar. Dan mungkin saja jumlah penonton Indonesia dan dan Irak itu akan sama banyak. Dan ini bisa menjadi poin tersendiri bagi Indonesia. Kuncinya di situ. Kunci pertama itu melawan Irak. Kalau Indonesia kalah telak, sudah selesai. Kunci kedua adalah pertandingan melawan Vietnam. Ini kita nggak boleh kalah kalau melawan Vietnam. Walaupun catatan Sintayong ketika berhadapan dengan Vietnam asuhan Park Hang-seo itu buruk, jarang menang, tetapi faktanya kan sekarang bukan lagi Park Hang-seo tetapi Philippe Troussier, dan ini adalah Piala Asia. Saya harap Indonesia bisa mendapatkan 3 poin melawan melawan Vietnam, saudara-saudara. Kalau kita bisa mendapatkan 3 poin melawan Vietnam, mungkin saja kekalahan dari Irak dengan skor tipis tidak akan berpengaruh untuk Indonesia, karena 3 poin itu bisa saja lolos ke babak 16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Tetapi sih saran saya sebaiknya waktu bertanding melawan Irak itu draw, imbang, seri, itu targetnya. Kemudian Vietnam kita harus bisa menang. Kalau Irak kalah, Vietnam kalah, ya sudah, karena pertandingan terakhir kita akan melawan Jepang. Secara teori, di atas kertas maupun di atas lapangan, saudara-saudara, tidak mungkin mengalahkan Jepang. Hal yang mustahil. Impossible. Jepang punya pemain kelas dunia. Jepang pengalaman di Piala Dunia. Jepang beruji coba melawan Jerman aja mereka menang telak. Di Piala Dunia mereka mengalahkan Spanyol, mengalahkan Jerman. Jadi ya memang tidak mungkin Indonesia akan bisa mengalahkan Jepang. Kalah 0-3 udah lumayan itu. Jadi kuncinya ada di Irak dan Vietnam. Irak imbang, Vietnam menang, Indonesia akan lolos ke babak 16 besar, saudara-saudara. Semoga. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z.
Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, semua sudah kita bahas, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, kita bacotin. Tentang kontroversi kenapa Stefano Lillipali tidak dipanggil. Kenapa dari 29 nama pemain yang dipanggil, tadinya kan 30 tuh. 30 kemudian Rahmat Irianto tidak dicoret karena dia cedera. Berarti kan seharusnya ada sisa 1 kuota kosong. Tetapi Sintayong memutuskan ya sudah jalan dengan 29 pemain itu dan dia kembali mengabaikan Stefano Lillipali. Berarti ini sudah kesekian kalinya Stefano Lillipali tidak dipanggil. Karena ya memang secara teknik, secara taktik mungkin saja Sintayong tidak terlalu suka dengan cara bermain Stefano Lillipali. Tiap pelatih itu punya selera masing-masing. Tiap pelatih punya pemain kesayangan masing-masing. Setiap pelatih punya taktik, strategi, dan pemain itu dipilih supaya menjalankan taktik dan strategi yang dipilih pelatih. Dan tampaknya Stefano Lillipali tidak masuk dalam kategori itu, sehingga walaupun dia tampil bagus di Liga Indonesia, di Liga 1 musim ini dengan gol dan assist yang cukup banyak, saudara-saudara, Sintayong tetap tidak mau memanggil Stefano Lillipali. Ya itu masuk akal lah, masuk akal, dan pelatih yang tahu lah. Pelatih yang tahu, kita supporter hanya bisa menilai dan tidak perlu berdebat, tidak perlu gaduh. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop karena sudah dilarang oleh Zulkifli Hasan. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!